Sobat Kuliner Nusantara, yuk kita mau bawa kalian semua eksplor rasa yang tak biasa. Dari Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Jawa Tengah, kuliner ini bukan cuma soal rasa, tapi pengalaman dari setiap suapan yang bikin nagih. Dan inilah perjalanan kami, Sokin! Halo teman-teman sobat kuliner semua yang lagi liburan, dan pas banget ini kan di akhir tahun ya, banyak banget orang juga yang liburannya ke Bandung nih, dari wisatawan dari luar kota dimanapun itu pasti main ke Bandung karena Bandung sendiri terkenal dengan wisata kulinernya seperti yang ada di belakang saya ini nih pemirsa atau teman-teman semua. Namanya adalah Bakso Serayu di Jalan Serayu, dan ini sudah ada sejak tahun 1990, dan ini adalah tempat yang pertamanya ya. Dan kalau misalnya tadi kita lihat itu banyak banget yang ngantri loh teman-teman. Jadi buat kalian yang mau sini buruan langsung, karena kan ini kan lagi musim liburan, wisata kulinernya juga jangan lupa sambil update status. Yuk tanpa berlama-lama kita langsung aja ngantri, kita cobain rasanya seperti apa sih. Yuk. Suasananya yang ramai, bahkan pengunjung di sini datang dari dalam hingga luar kota. Antrian ini pun sudah mengular sejak pukul 12 siang tadi loh. Nah ini dia nih sobat kuliner, makanan yang bener-bener ngantri banget nih dari dulu. Kira-kira kita itu udah ngantri sekitar 40 lebih kalau nggak salah ya. Nah dan inilah hasil dari antrian kita tadi yang udah lama banget. Yaitu di antaranya ada ini, namanya adalah bakso cuanki. Ini khas Bandung banget. Dan yang kedua, ini semua pasti udah tahu dong ini apa namanya, batagor. Sekarang kita nggak perlu berlama-lama lagi karena antrinya itu udah lama, jadi kita langsung aja hap makanannya dan kita langsung review. Oke, kita coba dulu dari yang bakso cuankinya ya. Seperti biasa, mungkin dong urusan kayak gini kan, kita mau mengolah bumbunya. Nah ini kita sedikit aja sambal, sedikit aja juga, dan yang terakhir last but not least kecap. Kayaknya inilah kuncinya dari semua menu yang tadi udah kita masukin ya. Kita taruh sedikit aja, mari kita sambal. Oke, waktunya kita sambal. Mulai dari ini ya, keripiknya dulu ya, kita coba ya. Lebar gini. Teman-teman, sahabat Sokin semua, kalian harus banget nyobain cuanki ini karena rasanya enak banget. Apalagi tadi habis dari racikan aku nih, rasanya asin, gurih, ada manisnya juga, pedesnya dikit. Nah itu sesuai selera ya, tapi ini rasanya enak banget. Apa namanya, acinya nih, acinya, terus ada keripik batagornya, ada baksonya, dan juga ada tahu bakso. Ini rasanya pokoknya kayak komplit banget, kayak yang bener-bener jajanan Bandung. Kita cobain lagi ya. Nah ini dia batagor Serayu yang dari tadi pengen aku cobain banget nih teman-teman. Sekarang kita langsung aja cobain mulai dari bumbunya ya, karena kayak batagor kan kalau di Bandung banyak ya, di belahan kota lain pun mungkin banyak, tapi yang membedain dari kota Bandung terkhusus dari batagor Serayu ini apa ya? Kacangnya ada, nggak terlalu kental, terus dia juga masih ada kayak butiran kacang yang masih nggak sepenuhnya lembek banget gitu. Rasanya manis
dan juga gurih. Sekarang kita langsung aja santap. Yuk, shopping. Ada kurang nih teman-teman. Kita belum gandongin. Mari kita makan lagi. Santap Shopee. Rasanya batagornya itu garing, tapi nggak yang terlalu keras gitu loh, garing. Terus dia juga campuran dengan kacangnya tadi enak banget. Ini kayaknya resep rahasia nih. Bumbu kacangnya beda dari yang lain nih, enak banget, nggak terlalu bedok gitu loh kacangnya. Which is itu adalah kesukaan aku. Terus belum lagi tadi ditambah sambal sama kecap, jadi rasanya tuh kayak nampol banget pokoknya. Pokoknya ini aku mau habisin dulu makanan batagor ini mumpung lagi di Bandung, buat sahabat-sahabat atau teman-teman shopping semuanya yang yang mau berburu wisata kuliner. Pokoknya pas banget kalian langsung main ke Batagor, Cuanki, Serayu, karena harganya murah banget. Satu porsinya aja ini harganya 23.000, kalau setengah porsinya harganya 16.000. Murah kan, masih cocok lah di kantong mahasiswa. Pokoknya mumpung masih liburan, kalian langsung aja ya terus kesini. Oke, sekarang aku mau lanjut lagi nih makannya. Bye bye, selamat liburan. Lanjut main ke ibu kota, destinasi satu ini nggak pernah tidur dan selalu punya tempat makan baru dan legend buat dijelajahi. Dari yang lagi viral sampai yang udah jadi omongan banyak orang. Pertama yaitu Surabi. Kita mulai dari yang manis dan hangat. Surabi Cokro Suman, Surabi Legend yang udah lama jadi favorit warga Jakarta. Surabi Cokro Suman ini lokasinya ada di Jalan Bendungan, Jakarta Pusat. Pas datang, kita udah disuguhin wajan-wajan kecil berjejer, adonan dituangkan satu-satu dan uap panasnya yang menggugah selera. Di sini kita pesen Surabi Mix, jadi dapat perpaduan rasa manis dan juga gurih dalam satu piring. Teksturnya juga lembut di tengah, pinggirannya sedikit garing, toppingnya kelihatan niat dan enggak pelit. Dimakan pas masih panas, rasanya pas banget di mulut. Sokin harus mampir sini deh kalau lagi di daerah Ben Hill. Yang kedua, bakso Malang. Lanjut ke Tebet, kita mampir ke Bakso Malang Nonik namanya. Tempat bakso yang hampir selalu rame dan gak pernah sepi pengunjung. Kita bakal pesan Barat Star komplit dengan harga 30.000 per porsinya. Isinya lengkap, ada bakso, tahu, pangsit, sampai gorengan. Kuahnya gurih tapi ringan dan tiap toppingnya punya teksturnya sendiri. Pokoknya nagih banget deh. Halo guys, kita lagi di mana? Bakso Malang Nonik, itu ada di Tebet. Rasanya mantap ya. Ini salah satu yang wajib dikunjungi kalau ke Tebet guys ya. Iya, Jadi betul. modelnya itu tuh model bakso kayak bakso urat gitu ya. Kita cicip dulu nih. Jangan nambah apa-apa aja deh. Sesuai udaranya. Mudah banget ya. Mendukung. Mendung. Baksonya urat banget juga ini. Besar loh. Harganya affordable. Dan yang ketiga, yaitu adalah Jau Coffee Glodok. Setelah makan-makan, saatnya ngopi. Ada satu tempat ngopi yang lagi hits banget di Glodok Pecinan. Namanya Jau Coffee. Coffee shop ini tampil beda nih dari kafe biasanya karena vibes-nya klasik banget. Nuansa Tiongkok yang dipadu gaya kontemporer bikin suasana santai pas ngopi setelah muter-muter di Glodok. Yang bikin Jau Coffee ini unik adalah cara mereka bikin kopinya. Beberapa racikan kopi diseduh pakai pasir panas, mirip gaya kopi Turki atau Timur Tengah. Prosesnya manual dan lama, tapi hasilnya, aroma, dan rasa kopinya jadi khas banget. Menu kopi favoritnya yang wajib dicoba ada kopi pancoran, kopi hitam yang ditambah rempah kayu manis, aromanya harum dan terasa hangat,
butter coffee panas dengan mentega leleh, rasanya creamy dan gurih. Mereka juga menyediakan makanan yang cocok buat jadi temen ngopi seperti donat ubi ungu, roti kukus dan roti panggang, serta singkong dan pisang goreng. Kita sempet cobain roti kaya sama kopi pancoran. Roti kayanya lembut dan manis, pas dipaduin sama kopi pancoran, aromanya rempah jadi seimbang dan hangat. Ini wajib banget masuk list kalian ya, Sokin. Dari Jakarta, kita geser dikit ke Bintaro. Area yang sekarang masih ramai dengan spot makanan dan nongkrong, dari yang hidden gem sampai yang lagi naik daun. Nah, Sokin, kali ini kita main ke Fresh Market Bintaro, tempat yang bisa dibilang one stop jajan. Di sini konsepnya pasar modern, bersih, rapi, tapi isinya lengkap banget. Mulai dari bahan segar, makanan siap saji, sampai jajanan yang lagi viral dan legend juga ada loh. Datang ke Fresh Market tuh rasanya kayak keliling banyak tempat makan, tapi cukup di satu area. Tinggal jalan dikit, pilih, makan, lanjut lagi. Yang pertama, Little Amsterdam, yaitu Poverjes. Jajanan pertama kita mampir ke Little Amsterdam. Di sini jual Poverjes, pancake kecil khas Belanda yang dimasak dadakan. Pas disaji masih hangat, ditabur gula halus dan teksturnya fluffy banget. Ini tipe jajanan yang simple tapi susah ditolak, apalagi dimakan pas lagi hangat-hangatnya. Yang kedua yaitu Tropical Drops. Lanjut ke yang segar-segar, kita cobain Tropical Drops. Minuman tropical dengan rasa buah yang fresh dan warnanya eye-catching banget. Pas diminum, rasa segarnya tuh cocok banget buat netralin rasanya setelah jajan yang manis atau gurih. Ini adalah salah satu tenan yang bikin kita berhenti sebentar sebelum lanjut makan lagi. Yang ketiga yaitu adalah bakmi wajah. Kalau lagi pengen yang lebih berat, bakmi wajah jelas banget masuk list. Mie-nya kenyal, toppingnya niat, dan porsinya pas buat makan siang. Pas dimakan, rasanya gurih dan comforting banget deh pokoknya. Tipe bakmi yang bikin pengen ngabisin sampai suapan terakhir. Gak heran kalau tenan ini selalu ramai. Yang keempat yaitu Dodonat. Setelah makan berat, lanjut ke yang manis. Dodonat punya donat dengan tekstur lembut dan topping yang gak berlebihan. Pas digigit, empuknya dapat, manisnya pas, dan cocok banget buat cemilan sambil jalan. Ini salah satu spot yang gampang banget bikin kalap. Terakhir, kita tutup dengan yang hangat dan ringan. Talenta Misoa. Misoanya lembut, kuahnya bening tapi gurih, dan rasanya homey banget. Cocok dimakan pelan-pelan, apalagi kalau lagi pengen sesuatu yang ringan tapi ngenyangin. Fresh Market Bintaro emang jadi tempat yang pas buat Sokin yang hobi eksplor rasa. Dalam satu tempat, kalian bisa dapetin rasa manis, gurih, berat, sampai yang segar. Setelah puas muter area urban, kita lanjut kulineran di Kota Hujan, Bogor namanya. Kali ini kita jalan sore sambil hunting jajanan di Surya Kencana, kawasan yang kalau soal makanan nggak pernah deh kehabisan cerita. Jajanan pertama yang Sokin cobain itu kaloci. Ini jajanan khas Kalimantan yang terbuat dari tepung ketan, disiram gula aren cair, terus ditabur kacang. Lihat abang-abang yang bikin aja udah bikin penasaran nih pengen nyobain. Pas dimakan, teksturnya kenyal kayak mochi gitu, manisnya nggak berlebihan, dan surprisingly enak. Harganya 15.000 aja, tapi rasanya unik dan pengen nyoba lagi. Lanjut jalan dikit, langsung ketemu yang lagi rame banget, Cungkring Pak Jumat. Dari jauh aja udah kelihatan antreannya. Orang-orang rela nunggu buat seporsi ini. Cungkring itu kikil sapi yang disajikan pakai lontong, disiram bumbu kacang khas Bogor, terus ditambah gorengan. Kenapa dinamain cungkring? Karena dulu orang Bogor nyebut bagian-bagian sapi ini dari kata cungur, bibir sapi, dan kaki garingan yang dipotong-potong dan dimasak jadi makanan ini. Makanya jadinya cungkring. Itu juga bagian dari sejarah kuliner Bogor yang unik. Wah, lucu juga ya. Pas kita cobain ternyata kikilnya empuk, lontongnya lembut, bumbu kacangnya gurih manis dan agak kental. Gorengannya jadi kondimen yang pas, nambah tekstur, porsinya aja hanya 20.000 dan pantas aja ya kalau yang beli cungkring ini selalu ramai. Bakso Kikil Pak Jaka masih di area yang sama.
kita mampir ke bakso kikil Pak Jaka. Ini bakso legend, udah dari tahun 1993, porsinya hanya 20.000. Bisa pilih pakai bihun atau kue tiaw. Kalau mau lebih puas bisa nambah kikil atau daging, tinggal nambah 12.000 aja. Nah, pas dicoba kuahnya bening tapi gurih, rasanya ringan dan gak bikin enak. Tekstur baksonya halus banget dan rasanya pas aja di mulut. Tipe bakso yang bikin pengen lanjut suapan berikutnya gitu. Nah, terakhir mampir ke kedai es teh Jaya Abadi cabang Surkan. Lokasinya memang agak nyempil, tapi justru itu yang bikin tempatnya tenang dan homey. Pilihan tehnya banyak, harganya juga murah banget, mulai dari 5.000 sampai 17.000-an aja. Di sini kita coba teh susu sama teh kampul. Es teh dengan potongan jeruk lemon, segar, ringan, dan pas banget buat nutup jajanan tadi. Nah, jajanan ini juga lengkap dari lumpia, sosis Solo, donat kampung, kue gabin, ketan susu, sampai roti gambang. Semuanya di harga 7-8 ribu aja. Hari ini sih niatnya emang cuma jalan sore, tapi pulangnya bawa banyak rasa. Surya Kencana emang gak pernah kehabisan cerita. Dan perjalanan kita ditutup di kota Solo, kota yang tenang, hangat, dan penuh rasa. Dari makanan tradisional yang melegenda sampai coffee shop dengan kualitas kelas dunia. Ini tempat makan rekomendasi buat sokin yang mesti didatengin kalau lagi ke Solo. Yang pertama ada warung Tenda Biru yang terletak di Jalan Dr. Wahidin nomor 26 Solo. Kalau kamu mau nyoba makanan khas Solo dengan harga yang ramah di kantong, ini tempatnya. Di sini ada nasi gudeg suwir yang legit dan gak terlalu manis. Terus selat galantin dan selat daging yang khas Solo banget. Kuahnya ringan tapi kaya rasa. Buat yang suka berkuah, ada sop manten dan sop matahari yang tampilannya cantik dan comforting banget rasanya. Buat penutup, ada es gempol yang segar banget. Cocok banget nih buat lunch santai atau makan bareng keluarga dengan porsi yang pas dan rasa yang autentik Solo banget. Kedua, Kuslan Coffee. Lanjut ngopi di Kuslan Coffee Company. Coffee shop yang terletak di Jalan Dr. Rajiman Bumi Laweyan Solo ini punya prestasi nggak main-main. Di balik cangkir kopinya, Kuslan Coffee punya gelar World Coffee Roasting Champion 2022 dan Indonesian Coffee Roasting Champion 2022. Aku cobain Magic Latte, signature mereka smooth, creamy, dan balance antara susu dan espressonya. Tempat ini pas banget sih buat kamu yang suka kopi dengan karakter kuat atau pengen ngerasain craft coffee Solo kelas juara. Yang ketiga yaitu ada Headroom. Masih soal kopi nih, namanya Headroom Coffee yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 44, Laweyan, Solo. Coffee shop estetik yang suasananya cozy banget buat nongkrong santai. Di sini aku pesen Magic Choco yang coklatnya tebal dan gak manis over, plus nyemilin cranberry cheese sourdough dan donat yang porsinya pas buat dessert atau temen ngopi. Harga menu di sini berkisar 23.000 sampai 35.000-an aja. Pas banget nih buat kamu yang cari suasana hangout dan ngobrol lama di sini. Itu dia perjalanan kuliner versi Sokin tentang rasa, tempat, dan pengalaman di tiap kota yang kita singgahi. Dari yang manis sampai yang gurih, dari jajanan kaki lima sampai makanan yang udah jadi legenda, semuanya punya cerita dan caranya sendiri buat diingat. Kalau kamu juga tipe yang suka explore, suka nyoba, dan percaya kalau makanan bukan cuma soal kenyang tapi juga kenangan, berarti kamu bagian dari Sobat Kuliner Nusantara. Tulis di kolom komentar ya, kota mana lagi yang wajib kita datengin selanjutnya. Dan sampai ketemu di perjalanan rasa berikutnya. Thank you.